Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas 3 perusahaan farmasi yang di-request oleh teman-teman kita. Benar-benar farmasi karena ketiga perusahaan ini memproduksi produk-produk obat-obatan, vitamin, dan juga ada alat-alat kesehatan lainnya. Kita akan bahas perusahaan ini sesuai dengan judul yang teman-teman lihat. Saya sudah mengurutkannya dari posisi yang pertama sampai yang terakhir. Jadi posisi pertama adalah TSPC, lalu kedua adalah Merck, lalu yang ketiga, yang terakhir adalah DVLA. Kita akan membahas yang posisi terakhir terlebih dahulu, yakni adalah DVLA, Daria Varia Tbk dengan kode emiten DVLA. Kenapa saya taruh yang terakhir? Karena ada beberapa kriteria daripada perusahaan ini yang kurang memuaskan. Apa aja kriterianya nanti kita akan lihat sama-sama ya. Pertama kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Ada 2 direksi yang mendadak mundur dan kebanyakan tentang itu sih. Lagi top 3 ajang Ihya 2022, labanya merosot, ada dividen juga, laba bersih terkoreksi, membangun komunitas sehat dan buka lowongan kerja S1. Baik, beritanya sih aman-aman aja, nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaannya. Jadi sekarang kita lanjut ke ringkasan tentang perusahaan ini. Jadi perusahaan yang satu ini ya, DVLA ini memproduksi beberapa produk-produk kesehatan ya. Saya sangat kenal dengan salah satu produknya yang biasanya menjadi sponsor beberapa acara di RCTI misalnya. Jadi mereka memproduksi produk Natur E. Ini merupakan sebuah suplemen untuk kecantikan, untuk melawat kulit Anda, mungkin memiliki vitamin E ya, karena ada Natur lalu E. Biasanya seperti itu. Jadi mereka merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang didirikan pada tahun 76. Jadi udah senior banget. Produk-produk mereka ada apa aja kita bisa lihat di sini. Yap, pastinya ada Natur E di sini ya. Lalu ada juga produk-produk seperti Decolgen. Nah, ini yang saya kenal. Decolgen itu kalau nggak salah untuk obat paru-paru ya. Obat flu. Lalu ada vitamin seperti Enervon C yang mungkin kita lebih kenal ya. Fortity juga ada. Dan ada beberapa produk-produk lainnya yang mungkin agak asing bagi kita. Farmasi, apakah ada produk yang sering teman-teman pakai? Kemungkinan ada ya, karena saya sudah sangat mengenal dengan produk-produk mereka ini. Saya pikir semua produk farmasi yang diiklankan itu satu perusahaan, tapi ternyata perusahaannya beda-beda, termasuk DVLA ini. Kenapa mereka di posisi terakhir padahal banyak produk-produk yang dikenal? Nah, ini yang akan kita lihat. Pertama kita lihat dulu pemegang sahamnya. Posisi publik 8%. Ini aman, nggak melebihi 50%. Lalu ada Bruce Spears Singapura memegang 92%. Kita lihat berita pengendalinya ini. Meraup 72M dari dividen. 2 bos DVLA resign bagi dividen. Dividen Slir ya ini ya, keluarga Lukminto. Lalu BBRI sudah bertambah dalam 2 bulan market cap-nya. Oke, gitu aja sih. Sekarang kita lihat laporan keuangan daripada DVLA ini, kenapa mereka ada di posisi terakhir. Kita akan cek di bagian investor. Lalu investor ya. Lalu laporan keuangan di 2023. Kita download dulu. Sambil kita bandingkan dengan yang RTI Bisnis punya, juga sama, udah sampai di kuartal pertama tahun 2023. Pertama kita cek dulu kasnya di sini 307 juta, hutang jangka pendek 455 juta. Jadi kasnya masih kurang ya, kurang sedikit. Jadi cash ratio 67%. Nah, ini salah satu kriteria yang saya tidak suka, di mana kasnya tidak cukup untuk bayar hutang jangka pendek. Karena itulah DVLA saya taruh di posisi ketiga ya. Sekarang kita lihat pendapatannya bagaimana. Pendapatan dari kontrak ada, beban ada, dapat laba bruto, lalu dikurangi beban dan pendapatan lain-lain yang enggak terlalu signifikan ya. Dapat laba usaha, lalu ditambah dengan pendapatan keuangan dan pajak. Pajak terkait pendapatan keuangan yang juga enggak terlalu signifikan, dapatlah laba sebelum pajak. Jadi pendapatannya bagus ya, kebanyakan datang dari usaha mereka. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, kita lihat pendapatannya dari mana aja. Pastinya dari farmasi ya, dari kontrak. Coba kita cek, ini dia, obat resep dan obat bebas. Kalau obat resep itu biasanya agak lama ya. Biasanya saya pernah ke rumah sakit, obat resep itu lama banget karena harus diracik sesuai dengan perkataan dokter. Jadi apoteker harus meraciknya. Dan inilah yang dibuat oleh DVLA ini ya.
Lalu ada obat bebas juga. Obat bebas itu obat yang sudah mereka produksi, jadi nggak ada resep-resepan, jadi mereka jual aja. Memang kebanyakan dari obat resep sih pendapatan mereka ya. Baik, jadi ya memang resepnya obat-obat seperti apa, mungkin obat yang agak berbeda ya dibandingkan produk-produk mereka seperti yang tadi ada Enervon C, lalu ada juga yang Natur E itu. Ini nama obatnya pasti ada di belakangnya, itu ada nama vitaminnya mereka tekuni. Baik, itu DVRA ya. Untuk PR-nya sih 9,1. Nggak terlalu memuaskan juga, tapi bisa masuk watt standar lah. Marginnya juga cukup sehat ya, double digit. Jadi itulah di posisi ketiga. Kalau ditanya prospeknya sih farmasi sih bagus ya, dibutuhkan oleh orang banyak, tapi apakah menarik DVRA ini? Bagi saya sih masih belum ya, karena kasnya masih kurang oke. Ada nggak yang lebih oke? Nah, ini kita akan lihat di posisi kedua, yakni adalah Merck. Langsung aja kita lihat di sebelah sini ya. Merck di sebelah sini. Oke. Merck Indonesia Tbk di posisi kedua. Bagaimanakah prospeknya? Apakah profitnya? Kita akan lihat dari beritanya terlebih dahulu ya. Di posisi kedua kita tebar dividen juga. Sejarah, produsen obat Sangobion dan Neurobion, lalu catat kinerja positif, laba naik 25%. Oh, ini beritanya cukup positif dibandingkan DVLA ya. Eviulin, lalu ada dividen, serahkan dana, lalu ada bagikan dividen, dan juga kinerja, pastikan kinerja tetap tumbuh. Sekarang kita akan lihat profil daripada perusahaan yang Merck yang satu ini. Jadi mereka didirikan pada tahun 70 ya. Udah termasuk juga cukup senior. Dan sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Posisi publiknya aman 13%, masih di bawah 50%. Lalu untuk pemegang pengendali, Merck Holding GmbH memegang 74%. Kita lihat beritanya, dividen, lalu menjual bisnis, lalu ada tebar dividen lagi, penurunan kinerja di 2020 ya, lalu bagi dividen, jual perusahaan, lalu jual perusahaan lagi ya. Nah, itulah sekilas tentang Merck ini. Jadi untuk kinerja yang naik itu 2023 ya, yang kinerjanya turun itu pada tahun 2020. Oke, jadi bagus sekarang, karena sekarang udah 2023. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan daripada Merck ini. Kita akan lihat di bagian perusahaan ya. Ada nggak di sini press release? Kalau nggak ada, kita nggak bisa lihat nih. Kalau nggak ada, kita coba di IDX sih. Tapi websitenya lagi gangguan IDX ini. Nggak tahu bisa dipakai belum ya? Sepertinya belum ya. Coba kita lihat laporan keuangan Merck investor. Oh, ada nyata. Kita akan download, lalu kita bandingkan dengan yang RTI Business punya laporan keuangan 2023. Laporan tahunan, laporan keuangan. Nah, ini dia. Oke, kita bandingkan dengan yang RTI Business sambil di download. Kita pertama cek dulu cash ratio, di mana Merck ini cash rasionya cukup bagus, 120%. Jadi dia bisa bayar hutang jangka pendek pakai cash. Ini yang saya suka. Ini kenapa mereka ada di posisi kedua meskipun PR-nya masih kurang ya. Cashnya 226 juta di sini, hutang jangka pendek 201 juta, masih oke ya cashnya ya. Sekarang kita lihat pendapatannya. Pendapatan dikurangi beban, masih ada laba bruto, lalu ada beban penjualan dan pendapatan lain-lain yang nggak terlalu signifikan. Lalu dapat laba usaha, lalu di laba usaha ini dikurangi dan ditambah pendapatan keuangan dan lain-lain yang nggak terlalu signifikan. Jadi masih ada laba sebelum pajak penghasilan. Jadi ini labanya bagus, datang dari pendapatan. Pendapatannya datang dari mana aja, kita akan lihat.
penjualan bruto, penjualan apa ini ya? Dia nggak kasih tahu. Nggak dikasih tahu sih di sini. Coba kita cari penjualan bruto. Oh, nggak ada ya. Baiklah, jadi pastinya farmasi sih, karena itulah mereka bergerak di bidang tersebut. Untuk marginnya cukup sehat, juga double digit, cuman PR-nya agak kurang ya, 11 kali, karena PBV-nya udah juga agak tinggi dia nih. Baik, jadi Mel ini di posisi kedua. Apakah menarik? Dari sisi fundamentalnya sih oke, cuman saya masih agak ragu karena harganya yang agak mahal sekarang ya, 11 kali lipat PR-nya. Untuk pergerakan sahamnya seperti ini, memang cenderung ke atas ya. Baik, tapi masih belum terlalu oke. Apa yang oke? Nah, kita akan lihat di juara pertama kita. Yang ini saya udah fix. Saya juga ada masukin TSPC ini ke dalam watchlist saya, jadi pastinya oke dong ya. Sekarang kita akan buka. Kita lihat jawara kita yang satu ini, Temposcan Pacific Tbk dengan kode emiten TSPC. Kita lihat dari beritanya terlebih dahulu. Buyback, lowongan kerja, dividen, buyback, resmikan pabrik, lalu laba bersih naik, wow, dividen, lalu resmikan pabrik, bagi dividen, dan bagi dividen. Beritanya 100% oke ini ya. Sekarang kita lihat profil perusahaan yang satu ini. Jadi mereka ini udah didirikan juga udah cukup lama banget ya. Di sini mereka didirikan pada tanggal 3 November tahun 53. Wow, udah lama banget. Produk-produk mereka apa aja? Kita bisa lihat di sini juga cukup terkenal. Ada Bodrek, Neoremasir, Oskadon, dan juga produk-produk seperti Hemafilton, Vidoran Smart juga ada yang produk anak-anak, susu anak-anak, dan juga Bodrex dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini. Produknya cukup terkenal. Dan mereka ini jago investasi loh. Laba mereka di 2023 ini kebanyakan datang dari investasinya. Mereka berinvestasi ke sebuah perusahaan lalu mereka jual. Perusahaan yang mereka jual ini memproduksi Hansa Plus ya. Nah, pasti tahu dong ya, Hansa Plus juga cukup terkenal. Produsen pastel yang cukup terkenal. Jadi mereka jual tersebut dan akhirnya mereka cuan cukup banyak. Nanti kita akan bahas pelan-pelan di laporan keuangannya. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya. Porsi masyarakatnya 15%, masih di bawah 50%, jadi bagus. Lalu ada Boga Mulia Nagadi 84%. Kita lihat di sini ya beritanya ya. Dividen, lalu borong saham, lalu diborong saham, bagi dividen, belanja, buyback, bagi dividen, lalu saham TSPC ambles di 2020 ya. Jadi harta Kartini Mulyadi meluap 3 triliun. Tapi itu udah lewat kok. Karena tahun 2020 pastinya semua saham pada turun ya pada itu ya. Yep. Sekarang sih udah lagi pada naik sekarang. Jadi beritanya gitu-gitu aja sih. Sekarang kita lihat laporan keuangan daripada TSPC ini ya. Kita download dulu investor, lalu laporan keuangan mana dia? Ini dia. 2023. Oh, di sini enggak ada ya. Coba kita lihat laporan keuangan 2022, 2021, 2020. Nah, ini dia. Download dulu. Kita sambil menunggu, kita lihat dulu cash ratio di RT Business. Cash ratio 120%. Ini bagus. Mereka memiliki cash yang cukup untuk membayar hutang jangka pendek mereka. Kita lihat cek dulu laporan keuangannya. Cashnya 3,6 triliun. Wow, gede banget cashnya ya. Lalu hutang jangka pendek 3 triliun. Masih ada sisa cash tuh. Sekarang kita lihat penjualannya. Meskipun operating profit marginnya nggak double digit ya, tapi ya nggak beda terlalu jauh sih dari 10% ya, 9,6%, jadi masih ada 0,4%. Tapi ya is okay lah. Yang penting labanya besar sih. Kita akan lihat di sini penjualan neto dikurangi beban pokok, masih ada laba bruto, lalu dikurangi beban lain-lain, lalu dapat laba usaha, lalu ada penghasilan keuangan 36M di sini ya. Lalu yang paling gede itu laba atas penjualan investasi 524M, lebih gede daripada laba usahanya, dan inilah yang membuat laba mereka terdongkrak pada tahun 2023 ini.
Nah, sekarang kita akan cek satu persatu ya, karena laba atas penjualan investasinya agak gede dan ini harus kita cek apakah ini penjualan aset yang kurang bagus atau karena penjualan investasi yang cukup oke lah, karena mereka jago investasi. Kita cek dulu penjualan netonya. Baik, penjualan neto ini dia di pasar domestik paling gede ya, 3 triliun ya. Apa yang mereka jual nggak dicatat di sini ya. Oke, overall sekarang kita cek dari laba atas penjualan investasi ya. Laba atas penjualan. Kita cek di sini. Berdasarkan perjanjian jual beli yang berlaku pada tanggal 11 Januari 2023, perusahaan menyetujui untuk menjual 9% saham yang dimiliki perusahaan di PT Beiersdorf Indonesia kepada pihak ketiga dengan harga yang telah disepakati oleh para pihak. Selisih atas harga jual dengan nilai investasi dicatat sebagai laba atas penjualan investasi pada penghasilan di luar usaha ya. Nah, inilah PT Beiersdorf Indonesia. Oke, gitu-gitu aja sih. Di 2022 mereka juga sempat menyetujui penjualan saham mereka. Gitu ya. Nah, di 2023 ini mereka juga ada jual sih. Oke, kita search lagi laba investasi. Jadi mereka memegang 20% kalau nggak salah ya. Investasi penjualan neto. Laba atas penjualan investasi. Oke, jadi memang ya mereka ada jual habis, di mana di 2022 kemarin mereka sempat jual juga, di mana laba mereka gede banget di kuartal keempat waktu itu. Yap, itu yang mendongkrak laba mereka ya, cukup gede banget. Jadi overall TSPC ini PER-nya memang oke banget, 3,4 kali. Untuk net profit margin-nya cukup gede ya, ROE juga gede, cuman OPM-nya masih kurang. Tapi it's okay, karena memang mereka masih mendapatkan laba yang cukup gede dari usaha mereka ya. Yang tadi kita lihat laba dari operasi. Overall, TSPC ini menarik kalau kita mau investasikan, karena meskipun tanpa penjualan saham tersebut, laba mereka udah cukup gede juga, 200-an miliar rupiah. Tambah penjualan investasinya 500-an miliar rupiah, dapat total 700-an miliar rupiah. Net profitnya 568 miliar di sini ya, setelah dikurangi pajak dan lain-lain. Jadi gitu aja pembahasan daripada ketiga perusahaan ini. Kalau ditanya dari ketiga ini siapa yang paling menarik, saya cuma bisa jawab TSPC sih. Nah, karena TSPC ini juga ada masuk ke dalam watchlist saya ya. Mana dia? Nggak ada ya. Mungkin karena OPM-nya masih belum 10%, jadi saya nggak masukin. Tapi overall TSPC menarik sih. Kira aja untuk pembahasannya teman-teman, semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.